Hari ini saudara, saya ingin sampaikan ini berkaitan dengan anak-anak kita. Kalau kita membangun rumah, saudara yang kasih, jangan saudara gambarkan rumah secara bangunan. Amin ya? Jangan. Saudara gambarkan rumah itu adalah sebuah keluarga. Amin ya? Sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga ada ayah, ada ibu, ada opung, ada opung dori, ada anak. Amin ya? Ada cucu. Nah, saya mau saudara yang kasih, kita membangun rumah bukan membangun rumah gedung, bukan, tetapi kita ingin membangun rumah, yaitu rumah secara yang saya sebut tadi, yaitu secara rumah tangga atau keluarga. Kenapa saya katakan demikian, saudara yang kasih? Ada banyak orang berfokus membangun rumah secara gedung, tetapi dia mengabaikan rumah secara keluarga. Dan orang seperti ini, saudara yang kasih, di kemudian hari dia akan menyesal dan berkata, aduh, untuk apalah semuanya ini. Amin ya? Kalau anak-anakku kemudian ternyata mereka tidak bisa membanggakan orang tua, anak-anakku tidak menjadi orang yang diharapkan. Lalu kemudian saya membawa kita ke suatu ke kerangka berpikir begini. Siapa kita sehingga kita bisa membentuk mereka? Emang kita bisa simsalabim langsung jadi mereka semua? Nggak bisa. Pasti harus ada yang kita andalkan. Amin ya? Yang kita andalkan itu siapa? Bukan pikiran bukan, tapi sumber pikiran kita. Siapa pencipta pikiran kita? Yaitu Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, maka hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Ada banyak? Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka hasilnya tidak akan pernah mengecewakan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, maka di sekolah ini memang pandemi COVID-19 memang sangat mengacaukan semua sistem ya. Sistem kita juga kacau. Sistem di sekolah ini juga agak terganggu. Terganggunya kenapa? Program yang kita sudah buat sepanjang 1 tahun itu nggak bisa jalan semuanya. Amin ya? Nggak jalan. Walaupun waktu itu kita sudah persiapkan begini ini tahun ini nggak bisa semuanya karena terkendala dengan aturan ya, terkendala dengan aturan dan keadaan bangsa kita. Nah, saudara, tapi kami saya selalu bilang sama guru-guru, anak-anak ini ya, didoain. Meskipun anaknya nggak ada di sekolah, misalnya waktu gurunya mau memulai pelajaran, kan mereka ada doa tuh. Nah, doakan muridnya. Mana murid yang agak kurang itu didoakan lebih kencang. Kenapa? Supaya dia lebih cerdas lagi, lebih tangkap, lebih bisa menerima, mencerna, dan dia menjadi anak yang diubahkan di tempat ini. Dan puji Tuhan saudara yang kasih, saya melihat anak-anak itu, saya penglihatan saya, nggak tahu lah saudara ya, tapi penglihatan saya anak-anak itu memang sepanjang ini sekolah kan sudah dari tahun 2004, berdiri 2004, menerima murid 2005, lalu kemudian meluluskan sampai sekarang itu jadi 17 kali, dan angkatan yang pertama itu sekarang sudah skripsi. Angkatan yang pertama skripsi sekarang, angkatan yang kedua tadi kita sudah semester 6 ya. Jadi itu bahkan sudah ada yang kerja ya, udah ada yang polisi, udah ada yang apalah macam lah mereka ya. Jadi kami kalau lihat mereka lewat di sini sudah lupa, lewat main di sini, saya lihat beda dia. Amin ya. Nggak tahu lah, saya itu perasaan saya, nggak tahu lah, mungkin sama kami aja kali dia ini ya. Tapi dia udah doli-doli, tapi kami lihat nggak seperti yang tidak diharapkan kira-kira. Tapi mereka baik-baik, sopan-sopan begitu ya. Nah, saudara, ada 3 hal yang harus kita gunakan, harus kita harus kita punya dan kita kerjakan untuk mencapai tadi, menjadi rumah tangga yang membanggakan di kemudian hari.
Betapa senangnya kita saudara yang kasih kalau kemudian anak perempuan kita menikah dengan laki-laki yang baik. Amin ya, betul ya? Dengan laki-laki yang bertanggung jawab, yang hormat sama orang tua. Betapa senangnya. Dan itu semua nggak bisa kita buat, itu semua datangnya dari Tuhan. Betapa senangnya kita kalau anak laki-laki kita nanti menikah dengan perempuan yang baik, yang hormat, yang peduli kepada orang tua. Betapa senangnya, amin ya. Saya lihat aja kalau misalnya nih mertua saya lihat mana mantunya yang baik, senang banget gitu. Saya lihat tuh orang tua kalau cerita tentang mantu, tentang anak, betapa bangganya kalau anak itu sesuai dengan yang diharapkan, amin ya. Nah, yang pertama saudara, untuk bisa mencapai itu, jadikanlah Tuhan sebagai gembala, amin ya. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Gembala itu bahasa Batakna parmahan, penggembala. Gembala itu kalau kerbaunya itu bandel, itu dipukul, amin ya. Kalau dia baik, digelus-gelus. Kalau dia lapar, dia bawa dia ke tempat yang ada padang rumputnya. Kalau dia haus pada musim paceklik, airnya dibawain dan disuruh minum. Nah, jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, gambarkan kekurangan saudara bukan hanya sebatas makanan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 23, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gambarkan kekurangan itu bukan kekurangan makan dan minum, tapi takkan kekurangan sesuatu yang diharapkan. Takkan kekurangan sesuatu yang kita doakan, kita mimpikan, semuanya itu akan tercapai kalau engkau jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala. Maka saudara yang kasih dalam hidup, saudara jangan kita hanya berpikir untuk diri sendiri, nggak boleh, amin ya, nggak boleh. Jangan untuk diri sendiri. Bayangkan kalau saudara hidup, bukan saudara lah, saudara baik-baik semua. Bayangkan ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia kerja, ya, dapat gaji, lalu dia makan sepuasnya, ya. Lalu kemudian dia besok kerja lagi, lalu makan sepuasnya. Ini akhirnya orang seperti ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Karena manusia, saudara, saya mau ingatkan, manusia itu berhentinya di kata bersyukur. Kalau kita nggak bisa bersyukur, rumah satu pasti kurang, amin. Rumah dua kurang lagi, rumah tiga kurang lagi, rumah empat kurang lagi, dan tidak pernah bisa untuk memperhatikan orang. Karena selalu dia berkata buat apa aja kurang. Nah, dia berhenti di kata bersyukur, amin ya. Yang kedua, saudara, taruh pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Roma pasalnya yang kelima, coba saya akan bukakan Roma pasal 5. Jadi harapan-harapanmu itu taruh kepada Tuhan, jangan taruh kepada manusia, amin ya. Saya akan baca Roma pasal 5. Roma pasal 5 mulai ayat yang ketiga, saya akan bacakan ya. Coba dengarkan baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ingat, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan, saudara gak akan pernah kecewa. Amin. Maka kalau ada kesengsaraan hari ini, saudara harus tegur. Amin ya? Harus tegur. Terus anak-anak capek, coba bayangin. Kadang-kadang kita kalau anak-anak ini, saya ngantar anak saya itu dari sini ke Santa Lucia itu, sekarang dia udah kelas 1 SMP. Itu berarti dia sudah saya antar selama 7 tahun sampai sekarang. Nah, kita minta saya antar ke Mahanaim dari kelas 1 SD di Harapan Bangsa, lalu pindah ke Mahanaim, saya nabrakin polisi tidur tiap hari pegang saya. Itu sudah selama berapa tahun tuh? Selama 6 tambah 3 tambah 3, 12 tahun tuh. Lalu kemudian anak saya yang laki juga demikian, sudah lulus tahun ini dari Mahanaim juga. Itu juga saya antar selama 12 tahun. Bayangkan, tidak merasa lelah. Walaupun lelah, betul ya? Maka itu saudara begini, supaya lelahmu itu tidak mengecewakan, supaya lelahmu itu terbayar di kemudian hari, taruh harapanmu kepada Tuhan. Maka lelahnya itu terbayar. Terbayarnya gimana? Bukan duit anak kita yang kita minta, bukan. Anak-anak Israel saya bilang, gak usah lah, dirimu aja kau pelihara, dirimu kau cukupkan, dirimu kau perhatikan, sudah bagus. Orang tua penting sehat, kita juga pasti ada rezekinya juga. Bayangkan kalau udah capek sama tapi hasilnya tidak ada. Amin. Maka jangan heran kalau ada orang TK juara 1, SD juara umum, SMP juara umum, SMA juara umum, perguruan tinggi tanpa tes, lalu kemudian cum laude, nilainya tinggi, begitu kerja nggak sesuai dengan harapan. Ada nggak? Ada. Kenapa demikian? Kalau kita di dalam Tuhan, pasti semuanya indah pada waktunya. Jadi saudara yang kasih, taruh harapanmu kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang kasih, jangan pernah merasa lelah. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, saya akan bacakan. Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9, dengarkan ya saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, sepanjang saudara tidak merasa lelah dan terus dalam hal apa saja, termasuk dalam usaha, dalam mengiring Tuhan, dalam mengerjakan apa saja, gak boleh jemu. Amin ya, gak boleh jemu. Saya kasih satu contoh, saudara buka tambal ban. Buka tambal ban misalnya di satu tempat, 3 hari gak ada yang nambal, saudara langsung pindah lagi. 3 hari buka, gak ada yang nambal, pindah lagi. Gimana? Orang baru mengenal, oh ada tambal ban di sini. Nanti setelah beberapa lama baru mulai ada pelanggan yang datang, dilayani dengan baik. Besok dia datang lagi, besok dia kasih tahu ke temannya, besok dites tahu lagi ke temannya. Saya juga merasakan itu juga di sekolah Tabita ini. Sekolah Tabita ini tidak ada apa-apanya tanpa saudara, benar? Tanpa ibu-ibu, bapak-bapak semua, nggak mungkin ini bisa berdiri sampai hari ini. Tadinya kita targetkan kan cuma 10 tahun, ternyata sekarang sudah 18 tahun, angkatannya sudah 17. Dan itu sangat di luar bayangan kami. Sekolah ini juga sudah meluluskan hampir 600 siswa selama di depan. Ya. Jadi saudara yang kasih, kita sudah meluluskan sekitar 600 siswa. Ya, 600 siswa. Maka nggak heran kalau Bu Leni jalan di Bojong Menteng
boleh ini, nah gitu, sudah 1 kilometer, bahkan sampai 1 kilometer, 100 meter. Tapi itu suatu kebanggaan, dan itu semua bisa terjadi karena saudara mendukung sekolah ini, amin ya. Karena Bapak Ibu mendukung sekolah ini. Tanpa Bapak Ibu mendukung dan mendoakan, mempublikasi, maka sekolah ini tidak mungkin berdiri sampai hari ini. Dan ini adalah yang termasuk dampak dari yang tidak lelah tadi, amin ya. Jadi saudara juga sama. Jangan merasa lelah untuk mendidik anak, mengajari anak, untuk mengantarkan mereka, ya, mengantarkan mereka, membayari mereka, lalu kemudian membujuk-bujuk mereka dan segala macam. 3 hal itu saudara yang kasih yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Yang kedua, apa? Taruh harapanmu kepada Tuhan. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan, dalam Roma 5 ayat 5, tidak pernah mengecewakan. Lalu yang ketiga apa? Jangan merasa lelah atau jemu. Karena apabila sudah tiba waktunya kita akan menuai. Dalam hal apa saja itu berlaku. Karena itu saudara yang kasih, biarlah apa yang saya sampaikan renungan ini boleh memberkati kita semua, karena acara kita juga masih panjang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami boleh mendengarkan 3 hal untuk membangun rumah kami, membangun rumah tangga kami, membangun keluarga kami di dalam Tuhan. Yang pertama, kami menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup, dalam rumah tangga kami. Menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan kami tidak pernah merasa jemu. Jangan pernah merasa lelah dan jemu dalam segala hal. Semuanya itu akan memberkati kami. Dan biarlah 3 hal ini kami tangkap, kami terima, dan kami jadikan menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami membangun keluarga yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami akan melihat anak-anak kami jadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang panjang umur, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Inilah firman yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.